Hai semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan yang ingin belajar tentang kewirausahaan, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Liharman Saragi, pada materi pembelajaran kewirausahaan. Materi kita saat ini adalah bagaimana belajar tentang manajemen pemasaran dalam berwirausaha. Sebelum kita mulai diskusi ini, agar tetap menggunakan masker, ya ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Berhubung karena saya dalam ruangan, maka izinkan saya untuk melepaskan masker. Baik, kita akan memulai materi kita pada hari ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ya, kembali kepada apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa berwirausaha itu selalu dimulai dengan model seperti ini, ya. Kembali kami mengingatkan bahwa ini adalah poin-poin penting yang mau disampaikan, ya, ketika mau berwirausaha. Nah, kemudian ya, kita akan melihat bagaimana kalau misalnya sudah punya usaha. Dan sekali lagi, kalau belum punya usaha, ya silakan menggunakan model seperti ini dulu. Nah, kalau sudah, maka ini beberapa hal-hal yang penting, ya, beberapa hal yang penting mau kita ketahui agar nanti seperti diskusi minggu lalu, usaha kita akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, poin kita adalah pada pertemuan ini yaitu belajar tentang aspek-aspek pemasaran. Ya, belajar tentang aspek-aspek pemasaran dalam berwirausaha. Nah, kenapa perlu belajar pemasaran? Ya. Yang pertama, kita mengambil dulu konsep definisi daripada manajemen pemasaran. Kita menggunakan konsep yang dilakukan oleh American Marketing Association, ya, pada tahun 2007, yang mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu fungsi organisasi, ya, dalam hari ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai-nilai kepada pelanggan, dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan, atau disebut dengan stakeholder. Nah, di sini disebutkan bahwa ada beberapa poin kalau kita lihat tabel ini, bahwa ada proses untuk yang diberikan kepada pelanggan, ya. Dalam proses ini, ya, ada disebut dengan menyerahkan nilai, ya, value kepada pelanggan. Nah, kemudian kita menciptakan, kemudian kita komunikasikan. Nah, agar ini bisa berjalan dengan baik, tentu harus ada yang menguntungkan. Nah, menguntungkan di sini adalah kepada stakeholder dan kepada organisasi. Jadi tidak bisa misalnya stakeholdernya saja yang mendapatkan keuntungan, tapi organisasinya tidak, ya, maksudnya usaha kecilnya, karyawannya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi harus sama-sama menguntungkan. Nah, berikutnya, bagaimana proses di dalam pemasaran bagi usaha kecil dan menengah, ya. Artinya kita mulai dari sini dulu, ya, rekan-rekan mahasiswa. Kemudian apakah kita sudah tahu produknya, tahu buat produk? Nah, kemudian di sini, ya, apakah kita membuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen? Nah, selanjutnya, ya, kita akan berupaya, ya, menuju untuk mencapai ini, ya. Ada yang disebut dengan customer value, ada disebut dengan customer satisfaction. Nah, intinya semua ke sini, gitu. Nah, proses kita untuk mencapai ini, ya, itu dilakukan dengan berbagai hal seperti pada saat ini, ya. Nah, di sini, ya, hal yang kita mulai itu adalah melakukan 3 poin penting ini. Yang pertama itu adalah segmentasi. Kemudian kita melakukan target pasar, siapa yang mau kita akan masuki. Kemudian bagaimana posisi kita. Ya, jadi 3 hal yang ini yang saling berkaitan ini, ya, dengan urutan yang jelas. Karena misalnya kalau kita tidak membuat sebuah segmentasi, ya, kita tidak punya target dan tidak punya posisi, maka apa yang mau kita laksanakan itu berada pada posisi yang tidak jelas.
Ya, saya sering membuat contoh di kelas segmentasi untuk jadi calon pacar. Nah, itu sering saya sebutkan. Syarat yang pertama adalah ya pasti jenis kelamin dulu dong, ya kan? Nggak mungkin berdasarkan yang lain-lain, ya. Nah, kalau sudah jelas jenis kelaminnya, ya yang laki-laki pasti segmentasinya berdasarkan perempuan, yang perempuan segmentasinya berdasarkan laki-laki gitu. Baru selanjutnya kriteria-kriteria yang Anda buat itu. Targetingnya siapa? Seiman, ya, sama-sama pintar, ya, satu kampung atau satu kelas, dan seterusnya. Dan itu akan memudahkan kita gitu, memudahkan kita. Jadi kalau misalnya kita memposisikan pada satu tempat, maka kita akan mudah memahami bagaimana membuat sebuah produk itu. Jadi produk-produk yang kita tawarkan melalui manajemen pemasaran bahwa kita bisa melakukan dengan baik, ya, analisis-analisis ini. Jadi nanti ada tugas buat adik-adik mahasiswa yang khusus mengambil mata kuliah kewirausahaan pada saya pada semester ini, ya, kelas pagi maupun kelas sore maupun reguler, ya, malam. Ini ada tugas, silakan nanti dilihat di sekeliling Anda, ya, di sekeliling kita, ya, usaha-usaha kecil atau usaha mikro, ya, mikro atau kecil saja. Kemudian silakan dibuat, ya, segmentasi, targeting sama positioningnya. Nah, silakan nanti dikumpul di Google Classroom. Nah, itu soal yang pertama, ya, soal yang pertama nanti akan dibuat. Jadi tidak perlu yang susah-susah, cari di sekeliling Anda ataupun usaha Anda sendiri boleh, ya, apa kegiatan Anda sekarang, apakah jualan online atau jualan di rumah. Nah, silakan dilakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan materinya, ya. Nah, setelah kita memiliki segmentasi, targeting, positioning yang sering disebut dengan STP, ya, maka kita akan melakukan bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran itu apa saja yang sudah dipelajari di mata kuliah pemasaran? Nah, ada 4, ada promotion, ada product, ada price, ada place. Jadi ini keterkaitan semua. Kalau kita sudah punya STP yang baik, maka kita akan menghasilkan produk yang sesuai dengan STP-nya, ya, yang pasti sesuai dengan kebutuhan atau keinginan atau yang sudah Anda buat, ya, produknya. Nah, kemudian kita akan menentukan harganya, price-nya. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke tahap selanjutnya adalah melakukan promosi, ya, promosi. Nah, kemudian kalau sudah kita promosikan, maka kita akan mendistribusikan barang kita, ya, melalui saluran saluran distribusi, place. Nah, kalau misalnya ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan mengarah kepada kepuasan pelanggan. Jadi ini poin-poin penting dalam proses perjalanan pemasaran, ya. Kadang-kadang kita hanya berada pada di sininya saja, ya, tahu buat produknya, kemudian jual, ya, sell, jual, kemudian promosi, laku, tapi belum tentu seperti ini gitu, ya. Nah, untuk bisa mencapai seperti ini, ya, beberapa poin yang harus kita lewati adalah poin-poin seperti ini gitu. Baik berikutnya, ya. Baik berikutnya, pemasaran di dalam usaha mikro dan kecil sekarang ini adalah berada pada dua kondisi ini gitu, ya, offline dan online. Nah, jumlahnya cukup banyak, ya. Offline bisa Anda temukan di sekeliling kita, di pasar-pasar tradisional ataupun di toko-toko di kota kita. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah online gitu, ya, secara online. Nah, dua model ini sangat menarik sekali untuk dipelajari, ya. Kenapa? Karena ke dalam situasi seperti ini yang offline itu sekarang mencoba untuk masuk ke online, atau sebaliknya yang belum ada apa-apa kemudian dia masuk ke online, ya. Nah, apa untung dan ruginya menggunakan ini bisa akan kita diskusikan pada slide-slide ini, ya. Yang pertama dia bahwa kita bisa melihat bentuk pemasaran daripada offline dan online, ya. Untuk offline, ya, membutuhkan kehadiran fisik. Jadi harus kita punya toko, harus kita punya sales, dan kemudian kita harus tunjukkan produknya di etalase. Kemudian kita akan menjual, ya. Misalnya kita buat jualan kuliner, nah, kita akan menjualnya langsung, ya, kemudian akan kita tawarkan kepada orang yang mau beli. Nah, kemudian kita akan melakukan satu perjalanan, katakan misalnya kalau kita mau jual barang ke suatu daerah kita harus datang, ya, atau misalnya kita mau jual kuliner kita buka toko,
ya, kita akan berada di stay di situ terus. Nah, sementara dengan pemasaran online ya, kita tidak membutuhkan bentuk-bentuk fisik ya seperti toko, tidak begitu diperlukan. Kemudian kita tidak perlu datang kepada customer bercerita, mempromosikan dan seterusnya. Nah, kemudian produsen atau sales kita tidak perlu melakukan kunjungan atau perjalanan ke tempat-tempat gitu. Jadi dari beberapa gambar ini bisa kita perhatikan ya, kalau modelnya offline ya harus ada seperti ini dia ya di pasar tradisional atau di toko-toko swalayan. Tapi kalau online ya silakan buat satu media ya, baik laptop maupun smartphone Anda bisa ya. Nah, selanjutnya ya, bagaimana kelebihan dan keuntungan menggunakan online atau offline ya, semua punya sisi yang berbeda-beda gitu ya. Yang pasti kalau kita masuk di online, maka kita harus punya kapasitas untuk menggunakan fasilitas-fasilitas seperti internet dan yang lainnya gitu ya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau offline dia kelebihannya branding produk menjadi kuat karena bisa kita langsung bertemu dengan customernya, kita bisa jelaskan ini loh produk kami gitu, ini yang terbaik, dan kita bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian produk itu bisa dapat dirasakan langsung oleh customer. Jadi kalau misalnya kita jual makanan, dicicipin dulu enak enggak gitu. Kalau dia rasa enak ya pasti akan dia coba dan akan beli. Nah, kemudian karena dia melihat langsung bentuk fisiknya ya, dia bisa langsung merasakan oh ini sebenarnya baik gitu ya, jadi dia akan semakin lebih percaya. Nah, kemudian dalam pemasaran online, kelebihannya ini dia, biayanya bisa menjadi lebih rendah. Ya, kemudian bisa kita jualan 24 jam ya. Kemudian tidak ada batasan jangkauan geografis ya, ketika kita sudah melakukan penjualan secara online, maka di mana aja bisa melihat asal dia bisa mengakses apa yang kita jual. Nah, kemudian dia lebih fleksibel, itu sudah pasti gitu ya. Jadi di mana-mana Anda bisa sambil bekerja di tempat yang lain atau sambil jalan-jalan Anda bisa jualan ya melalui smartphone Anda gitu ya. Nah, kemudian apa kekurangannya? Ya, untuk pemasaran secara offline itu biasanya lebih mahal. Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita jualan ke satu daerah harus sewa mobil, sewa sales. Nah, kemudian jangkauannya terbatas. Saya bisa hanya menjangkau berapa saja gitu, berapa daerah saja. Nah, kemudian monitoring penjualan lakukan secara manual ya, dan membutuhkan waktu yang banyak. Jadi laporan penjualan itu harus kita catat semua. Nah, namun secara online itu lebih kekurangannya adalah agak susah kita membranding ya. Membranding itu maksudnya menancapkan merek kita itu kepada produk, karena ya itu tadi bisa-bisa aja usaha kita atau jualan kita di online itu nggak pernah dilihat orang gitu. Nah, kemudian kita tidak bisa langsung membilangkan oh ini loh produknya, seperti ini dia modelnya, ini pasti lebih bagus dan seterusnya ya. Kita nggak bisa langsung menunjukkan, kita hanya bisa bercerita gitu ya. Maka dalam pemasaran online ini yang paling utama itu adalah membangun kepercayaan ya. Mungkin banyak ada review atau komen-komen dari orang lain tentang atau testimoni lah gitu ya dari orang terhadap produk yang akan mau kita jual. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ada beberapa contoh, nanti dua materi yang saya ambil dari beberapa penelitian. Yang pertama dia, kenapa sih orang lebih suka berbelanja melalui online daripada offline gitu ya, artinya seberapa banyak waktu yang diberikan gitu. Nah, karena memang kebiasaan kita selalu berhubungan dengan teknologi informasi, smartphone atau laptop ya, buka Facebook, buka Instagram ataupun YouTube dan seterusnya, bahwa memang lebih banyak di situ ya, waktu yang diberikan di situ. Nah, jadi penelitian itu menunjukkan bahwa konsumen lebih banyak tertarik ya pada hal-hal yang disebarkan melalui informasi di dunia internet gitu ya. Nah, kemudian kekayaan fitur-fitur informasi akan memudahkan konsumen nanti untuk mengambil keputusan. Namun itu membuat konsumen menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencari-cari dan membandingkan informasi yang ada di online itu. Jadi misalnya kita mau beli jam tangan misalnya. Nah, kalau kita mau beli secara online ya, maka kita akan searching dia di berbagai macam informasi yang ada diterapkan di internet. Nah, kemudian kita akan coba tanya ke toko ini ya secara online, tanya, cari informasi kelebihan dan kekurangannya.
Namun kalau secara offline, ya kita hanya membutuhkan mungkin dibatasi hanya satu wilayah aja gitu. Jadi kita pergi satu tempat, di situ ada 3 atau 2 jualan. Nah, kita tanya satu, ya pasti nanti kita akan mengambil keputusan gitu. Mungkin pada saat itu dia akan mengambil suatu keputusan apakah beli atau tidak. Tapi kalau secara online bisa dia ya pagi hari dia lihat diceknya, baru siang hari diceknya, malam hari ceknya. Mungkin menghabiskan banyak waktu gitu. Tapi memang ya itulah kalau menggunakan dengan eh, online, artinya membutuhkan banyak waktu. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pencarian informasi telah menunjukkan bahwa konsumen terus membandingkan informasi yang mereka peroleh. Artinya akan mencari terus, mencari sampai dia bisa mengambil satu keputusan yang baik gitu. Nah, kemudian konsumen akan mengeluarkan pencarian yang lebih besar upaya online karena mereka memiliki biaya pencarian yang dianggap lebih rendah. Jadi lebih murah dirasanya searching melalui internet ketimbang dia langsung datang ke toko fisik. Nah, kemudian yang ketiga bahwa ada hubungan yang negatif antara biaya pencarian yang dirasakan dengan harga sensitivitas di virtual gitu. Jadi artinya konsumen mempersepsikan lebih rendah biaya pencarian online ketika mereka kalau menunjukkan harga yang lebih tinggi pada saat mereka akan membeli. Nah, itu dia ya yang bisa nanti Anda pelajari juga. Silakan dibaca literatur ini, cukup baik sekali ya, mungkin akan membantu. Nah, kemudian yang kedua ada juga materi yang di sini disebut dengan dapatkah toko offline itu mendongkrak untuk penjualan secara online ya. Nah, ini hasil penelitian ya bahwa memang kedepannya nanti para pedagang-pedagang offline itu ya akan masuk ke online. Jadi dia sudah punya toko fisik, nah kemudian dia akan menjual secara online. Jadi dia dikombinasikan gitu. Dan sekarang kebanyakan seperti itu kalau bisa kita lihat orang live di Facebook jualan ya secara online. Nah, dia sudah punya toko fisiknya, dia bisa tunjukkan semua dan bisa buktikan bahwa ini ada produk saya gitu, dia nggak berbohong dan seterusnya. Sehingga itu menjadi suatu hal yang sangat komplementer nanti disebutkan di sini. Jadi bisa menjadi substitusi atau pelengkap. Nah, silakan nanti juga dibaca literatur ini ya, bisa menambah pengetahuan ya bagi Anda yang sudah punya bisnis secara offline. Nah, kemudian tugas kita yang kedua nanti yang terakhir ini ya silakan dibuat ya satu tugas bagaimana peranan daripada toko online dan offline. Jadi tugasnya nanti yang mana lebih bagus untuk berbisnis, menggunakan offline atau online ya, atau mengkombinasikan antara offline dengan online. Silakan nanti dibuat apa yang menjadi referensinya atau literaturnya atau alasannya ya. Jadi ada 2 tugas. Yang saya ulangi, yang pertama ya bagaimana segmentasi targeting positioning usaha mikro kecil di sekitar lingkungan Anda ya. Kemudian yang kedua, mana lebih baik berbisnis dengan offline atau online atau kombinasi. Silakan nanti ditulis tanganannya dalam kertas folio, dikumpulkan ke Google Classroom. Jadi itu dulu materi kita tentang aspek-aspek pemasaran dalam berwirausaha. Silakan nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa diskusi dengan saya atau ditanya di kolom chat pada channel video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, selalu pakai masker kalau bepergian keluar dan menjaga jarak. Bye bye, salam sehat bagi kita semua.